Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan, haya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan wa hidayah hatta nastati'a an najtami'a bihadzal makanil mubarak. Thumma salatan wa salaman ila habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladhi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur wa amalan nasa min jamani jahiliyah ila zamani islamiyah biiznillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takzimi para dewan juri dan para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya adalah Dimas Hafli Lubis, berasal dari kota Ujung Batu, Rokan Hulu, Riau. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan judul tausiah singkat saya yang berjudulkan Meraih Keberkahan di dalam Berbisnis. Berkah berasal dari kata barokah, bahasa Arab, barokah yang artinya adalah nikmat di dalam kamus Al-Munawwir. Istilah lainnya adalah dalam bahasa Arab juga mubarak atau tabaruk. Berkah atau barokah di dalam Al-Quran dan Sunnah artinya adalah langgengnya kebaikan. Dapat juga diartikan sebagai bertambahnya kebaikan atau ziyadatul khair. Atau dapat kita artikan kedua-duanya. Imam An-Nawawi pernah berkata, menurut beliau, asal makna kata berkah atau barokah ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Para ulama pun menjelaskan bahwa berkah atau barokah adalah suatu hal yang banyak dan melimpah. Mencakup berkah secara material, spiritual, keamanan, kesehatan, kenyamanan, kebahagiaan, harta, dan lain sebagainya. Sahabat seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan 3 hal bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memulai sebuah bisnis. Yang pertama yang kita perlukan adalah keterampilan dan pengetahuan. Ada satu hadis mengatakan yang artinya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila suatu amanah disia-siakan maka tunggulah kancurannya. Abu Hurairah bertanya, bagaimana meletakkan amanah itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, apabila suatu perkara diberikan, diserahkan kepada orang yang tidak ahli di bidangnya, maka tunggulah kancurannya. Hadis ini menegaskan bahwa jika kita ingin memulai suatu bisnis, usaha, syarat pertama yang harus kita miliki adalah ilmu pengetahuan. Rajin pun kita sholat, rajin pun kita berdoa, rajin pun kita berzakat. Kalau kita tak memiliki ilmu ataupun pengetahuan di bidang usaha, maka usaha kita pasti tak akan maju. Karena itu, hal yang terpenting adalah pengetahuan. Jika kita ingin mengajak orang lain ke dalam bisnis kita lihat dulu kredibilitasnya. Layakkah atau tidak ia berada di dalam posisinya itu. Ini harus kita camkan. Karena banyak usaha yang gagal, merugi, tidak berhasil, bangkrut. Karena apa? Karena pengelolaannya diberikan, diserahkan kepada orang-orang yang tidak ahli di bidangnya. Itu adalah yang pertama. Lanjut yang kedua adalah niat. Untuk melakukan segala hal apapun itu, terutama bisnis, kita harus memiliki niat. Dijelaskan dalam hadis arba'in yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan bergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang ia niatkan. Niat itu perlu. Apa perbedaan antara sholat subuh dengan sholat tahiyatul masjid? Perbedaannya terletak kepada niatnya. Pada niatnya. Keutamaannya pun berbeda. Karena apa? Karena niatnya berbeda. Hasil yang kita dapat keutamaannya pun berbeda. Begitu juga dalam melakoni dunia bisnis, dunia usaha. Apabila kita niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dibalas karena Allah. Apabila kita niat karena materi, uang, manusia, maka akan dibalas dengan apa? Sesuai dengan apa yang kita niatkan, itu yang akan dibalas. Karena itu, saudara Siman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita luruskan niat kita. Jika kita niat karena manusia, maka yang kita dapatkan materi ataupun manusia. Tapi jika kita niat karena Allah, maka yang kita dapatkan bukan hanya materi, tapi keutamaan, kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan, dan keberkahan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Lanjut yang terakhir adalah
Yang ketiga yakni takwa. Di dalam Quran surah At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan jalan kepadanya. Lalu di ayat selanjutnya dijelaskan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran surah At-Talaq, potongan ayat kedua dan ayat ketiga. Kesimpulannya apa? Jika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Maka Allah akan memudahkan segala apa yang kita lalui. Ikhtiar kita, berdoa kita dengan niat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala urusan, bisniskah itu atau apapun itu, Allah mudahkan. Allah yang menjamin. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, rezeki kita akan Allah berikan dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Karena itu akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita jika kita mengamalkan 3 hal ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah keterampilan, pengetahuan ilmu, niat, dan takwa kepada Allah ada satu hal yang tak dapat kita pisahkan. Kita harus menggabungkan ketiga hal ini agar mendapatkan bisnis usaha layaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Mungkin itulah yang dapat kita sampaikan, yang dapat saya berikan kepada teman-teman sekalian pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Jika dunia kita kejar, pasti tak akan dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, tak abadi selama-lamanya. Jika akhirat kita kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, kekal selama-lamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.